Kenapa otak manusia tidak pernah benar-benar diam? Ada satu momen yang hampir semua orang pernah rasakan. Saat malam sudah terlalu sunyi, tidak ada suara, tidak ada gangguan, tapi justru di saat itu otakmu mulai berbicara paling keras. Bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam dirimu sendiri. Kesalahan yang sudah lama terkubur, tiba-tiba muncul lagi. Percakapan kecil yang kamu kira tidak penting, tiba-tiba terasa besar. Dan masa depan yang bahkan belum terjadi, sudah kamu takuti seolah itu pasti datang. Yang paling aneh adalah ini, semakin kamu ingin diam, semakin keras pikiran itu berisik, seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak pernah benar-benar mau tenang. Setiap manusia, setiap peristiwa, dan setiap hal di dunia ini selalu menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari apa yang terlihat. Dan untuk memahaminya, kita harus melihat lebih jauh dari apa yang biasa manusia lihat. Build up 1. Otak yang tidak peduli ketenangan. Ilmu neuroscience menjelaskan satu hal yang cukup dingin untuk diterima. Otak manusia tidak dirancang untuk ketenangan. Ia dirancang untuk bertahan hidup. Bagian otak yang sering disebut amigdala bertugas mendeteksi ancaman, bahkan sebelum kita sadar. Dulu ini menyelamatkan manusia dari predator, dari situasi yang benar-benar mengancam nyawa. Tapi dunia sudah berubah. Tidak ada lagi harimau di balik semak. Tidak ada ancaman setiap detik seperti zaman purba. Namun sistem itu tidak ikut berevolusi secepat dunia berubah. Jadi sekarang otak melakukan hal yang sama, hanya saja pada hal yang berbeda. Penolakan sosial, kegagalan kecil, rasa tidak cukup, dan ketakutan akan masa depan. Hal-hal yang secara fisik tidak membunuhmu, tapi tetap diproses seperti ancaman hidup dan mati. Dan disinilah masalahnya dimulai. Build up 2. Otak lebih ingin selamat daripada tenang. Ada fakta psikologis yang cukup mengganggu. Otak manusia lebih takut kehilangan daripada senang mendapatkan. Dalam psikologi ini dikenal sebagai negativity bias. Satu pengalaman buruk bisa menempel lebih kuat dibanding puluhan pengalaman baik. Bukan karena kamu lemah, tapi karena sistem saraf kita lebih percaya pada bahaya, karena secara evolusi lebih aman salah waspada daripada terlambat menyadari bahaya. Masalahnya, otak tidak tahu kapan harus berhenti. Ia terus mengulang kesalahan, mengulang kemungkinan terburuk, mengulang bagaimana jika. Dan tanpa sadar, pikiran itu berubah menjadi sesuatu yang kita sebut overthinking. Tapi sebenarnya, itu bukan sekadar berpikir berlebihan. Itu adalah otak yang mencoba menciptakan rasa kontrol di dunia yang pada dasarnya tidak pernah bisa sepenuhnya dikontrol. Tapi tunggu, ini bagian yang lebih gila. Build up 3. Perang yang tidak bisa dimenangkan. Kebanyakan orang mencoba satu hal yang sama, melawan pikiran mereka sendiri. Mikirin ini lagi, aku harus berhenti. Aku nggak boleh kepikiran ini, aku harus tenang. Terdengar masuk akal, tapi secara neuroscience itu justru memperkuat pikiran tersebut. Ada fenomena yang disebut thought suppression rebound effect. Semakin kita mencoba menekan sebuah pikiran, semakin kuat pikiran itu kembali muncul. Kenapa? Karena otak membaca penolakan itu sebagai sinyal penting. Kalau kamu mencoba menghindari ini, berarti ini harus diawasi lebih serius. Dan akhirnya yang terjadi bukan ketenangan, tapi perang yang tidak pernah selesai di dalam kepala sendiri. Dan kamu mulai merasa, kenapa aku nggak bisa berhenti? Padahal jawabannya bukan di kamu. Otak adalah sistem keamanan yang rusak, bukan musuh. Mungkin ini bagian yang paling sulit diterima. Overthinking bukan musuhmu. Dia adalah sistem keamanan yang terlalu sensitif, terlalu aktif, terlalu waspada. Seperti alarm kebakaran yang berbunyi bahkan ketika hanya ada asap tipis dari dapur. Masalahnya bukan pada keberadaan alarm itu, tapi pada sistem yang tidak tahu kapan harus berhenti berbunyi. Dan ketika kamu panik, alarm itu justru semakin keras. Tapi ada satu hal yang lebih aneh. Build up 4. Ketenangan tidak datang dari perlawanan. Ada paradoks yang ditemukan dalam banyak studi psikologi modern. Ketenangan mental tidak datang dari mengendalikan pikiran, tapi dari mengubah hubungan dengan pikiran itu sendiri. Ketika seseorang mulai berkata, aku sedang overthinking sekarang, tanpa melawan, tanpa menghakimi dirinya sendiri, aktivitas di sistem limbik mulai menurun. Karena otak tidak lagi melihat pikiran itu sebagai ancaman. Dia hanya menjadi aktivitas mental, bukan bahaya. Dan perlahan, intensitasnya melemah sendiri, bukan karena dipaksa hilang, tapi karena kehilangan lawan. Dan ini bagian yang paling penting.
Mungkin suatu malam nanti, kamu akan kembali terjaga dalam keheningan. Kadang, pikiran hanyalah suara lama dari sistem yang tidak lagi relevan dengan dunia yang kamu tinggali sekarang. Dan mungkin, di antara semua kebisingan itu, ketenangan bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang muncul ketika kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri.